Selamat malam, salam berjumpa lagi bersama kita dalam renungan malam hari ini. Biarlah kasih pemeliharaan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu sepanjang hari sampai malam hari ini Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu menyertai sehingga kami masih boleh ada malam hari ini. Sebelum kami beristirahat, Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan renungan kami malam hari ini. Kiranya damai sukacita ada dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus pimpin kehidupan kami untuk mengerti firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman yang akan kita renungkan malam hari ini yang terambil dalam Injil Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-22 sampai 33. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 sampai 33. Lembaga Alkitab memberikan perikop hal kekhawatiran. Ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak meminta dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Demikian renungan kita malam hari ini, pembacaan yang begitu panjang yang sangat memberkati kehidupan kita malam hari ini, yang dimana renungan kita tentang hal kekhawatiran. Kekhawatiran tidak luput dari setiap kehidupan kita umat manusia. Terkadang kita khawatir dengan hal-hal yang akan kita alami dalam setiap kehidupan kita. Baik tua muda pun itu akan merasakan hal yang namanya kekhawatiran. Tetapi mari kita bersama-sama belajar malam hari ini dengan firman Tuhan yang datang pada kita malam hari ini, bahwa di mana Yesus mengajarkan setiap kehidupan kita. Di ayat yang ke-22 dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu." Terkadang kehidupan kita mengalami kekhawatiran yang begitu hebat dalam setiap kehidupan kita pribadi. Tetapi di sini Yesus mengajarkan dalam setiap kehidupan kita bahwa Dia katakan, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Oh, ini sangat-sangat, firman Tuhan ini sangat-sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita, menguatkan bahwa
kehidupan kita jangan pernah khawatir. Terkadang kekhawatiran itu membawa kita lupa akan Tuhan. Terkadang kekhawatiran itu membuat kita lemah, bahkan membuat iman kita mati. Yesus memberikan suatu statement dalam setiap kehidupan murid-murid pada saat itu, bahwa dikatakan bahwa janganlah kamu khawatir. Bukankah Tuhan telah menjadikan semuanya indah pada waktunya? Dalam Pengkhotbah mengatakan ada waktunya. Pengkhotbah pasal 3 di situ, kalau kita membaca dalam Pengkhotbah pasal 3, Tuhan mengatakan dalam setiap kehidupan kita bahwa semua akan ada waktunya. Terkadang kita mengalami kekhawatiran, tetapi jangan sampai kekhawatiran itu menguasai setiap kehidupan kita sehingga kita lupa akan Tuhan. Bahwa kita punya Tuhan yang sanggup menolong dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita membaca mulai dari ayat 22 sampai dengan 34, di mana di sini betapa baiknya Tuhan. Bahkan di ayat 25, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sesta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemewahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Wow, ini sangat-sangat luar biasa, bahwa Tuhan sanggup memelihara dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita mengalami suatu problem atau kita mengalami suatu yang namanya kekurangan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Bahkan Tuhan tidak pernah hanya melihat, tetapi Dia turun tangan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin bagi kita lama, tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Percaya saja bahwa Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita dalam setiap pergumulan apapun yang kita alami dalam setiap pribadi. Percayalah bahwa Yesus berkata, jangan khawatir. Ingat, jangan khawatir. Ada Tuhan yang akan memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita pribadi. Biarlah malam hari ini renungan yang singkat menguatkan kehidupan kita, bahwa Tuhan mau kehidupan kita jangan khawatir. Tetap terus berjuang, berdoa, berseru kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah melihat, tetapi Tuhan terus turun tangan dalam setiap kehidupan kita pribadi. Kita berdoa malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas setiap anugerah-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Firman telah datang bahwa kami tidak khawatir Tuhan. Kau mengajarkan kami untuk tidak khawatir dalam segala hal apapun itu, dalam pergumulan kehidupan kami, rumah tangga, dan juga Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Biarlah peristirahatan kami malam hari ini, Tuhan Yesus terus menuntun kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.